Selamat datang di podcast SMK Negeri 8 Surabaya. Bersama saya Maria Fianella yang akan memandu podcast kali ini. Di pagi hari yang cerah ini saya sudah ditemani oleh dua kakak-kakak cantik. Langsung saja kita sapa. Pagi Kak. Pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, syukurlah ya kalau baik. Nah, sebelum kita lanjut untuk berbincang-bincang, boleh dong buat kakak-kakak ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Afifah Syeda Isniar dari kelas 11 Tata Boga 3. Halo, perkenalkan nama saya Fitria, kelas 11 Multimedia 2. Kak Fitria dan juga Kak Afifah. Saya dengar-dengar baru-baru ini kakak-kakaknya ini ikut lomba ya. Kalau boleh tahu itu lomba apa sih Kak? Kejuaraan cabang Surabaya. Kejuaraan cabang Surabaya silat ya Kak ya, untuk silat. Kalau boleh tahu kemarin menjuarai kelas apa nih Kak di perlombaan yang baru-baru ini diikuti? Untuk kategori ganda putri. Untuk kategori ganda putri. Kalau boleh tahu dapat juara berapa? Alhamdulillah juara 2. Wah, keren banget ya. Dapat juara 2 sekota itu ya perlombaannya. Kota Surabaya. Iya. Wah, keren sih, keren. Sebelum bisa menjuarai lomba ini nih pasti sebelum-sebelumnya pernah juara juga ya. Kalau boleh tahu itu pernah menjuarai lomba apa aja sih sebelum lomba yang baru-baru ini diikuti? Untuk kategori ganda putri yang awal kita dapat menjuarai kejuaraan daerah, Kejuaraan nasional provinsi di Jakarta. festival Bintang Jagat sama festival Jidor, Festival NU Cup, dan juga yang kemarin baru-baru yaitu kejuaraan antar Paganusa sama kejuaraan antar Surabaya. Wah, keren banget sih. Kalau boleh tahu yang di Jakarta itu satu pasang ini ya? Iya. Itu tandingnya di Jakarta. Wah, nggak gimana feelnya waktu lomba di Jakarta itu? Itu pertama kali perlombaan paling jauh ya di Jakarta. Untuk pertama kali dari Surabaya biasanya kan lomba di sini-sini aja ya. Iya. Tiba-tiba dikirim ke Jakarta gitu. Perasaannya gimana sih? Kayak pengalamannya gitu mungkin. Senang banget ya, soalnya dari awal kita bentuk langsung ke tingkat provinsi, Provinsi. bahkan bisa ikut ke sana juga. senang. Nah, sebelum bisa ikut itu pasti ada latihannya gitu ya kan ya. Latihan keras, boleh diceritakan sedikit mungkin butuh latihan berapa lama sih, atau kakak-kakaknya ini kan lagi magang ya, apalagi Mbak Fitria ini lagi magang, bisa disempet-sempetin gitu untuk ikut latihan apa nggak capek gitu Mbak? Kalau capek sih ya tergantung diri sendiri, harus bisa membagi waktu, Mengontrol kondisi tenaganya. badan juga kesehatan. Oke, berarti semuanya harus terjadwal gitu ya, Iya. Ya. agar kondisi badan nggak ngedrop juga ya kan? Oke. Kemarin yang ikut lomba di Kejurcap Surabaya itu kira-kira dari perguruan mana aja ya kayak kalau kita tahu? Banyak dari isi, yaitu ada Saung Galeng, Kara Suci, Botole, percaya diri, Banyak banget berarti ya yang Iya. ikut. Menurut Mbak Fitria sama Mbak Afifah ini perguruan mana sih yang sekiranya tuh kayak paling sulit gitu, mungkin gerakannya kan pada bagus-bagus gitu. Juga latihan-latihannya mereka mungkin ada yang bikin deg-degan nggak, atau apa biasanya rival gitu. Yang paling berat menurut kalian berdua itu dari perguruan mana sih? untuk yang berat atau yang sulit sih diri sendiri ya, bukan dari perguruan, karena kalau kita nggak mengontrol diri sendiri pasti musuh itu terlihat berat semua. Jadi paling melawan berat. diri sendiri itu yang paling sulit. Jadi menurut Mbak Fitria sama Mbak Afifah ini nggak ada lawan yang berat ya. Yang berat itu hanya melawan diri sendiri, melawan kemalasan diri sendiri untuk latihan mungkin Iya. ya.
semangatnya juga gitu mungkin ya. Kalau saya boleh tanya nih, kan udah hebat-hebat banget nih di silat. Itu sejak awal itu hobi pencak silat ya? Atau disuruh orang tua gitu untuk ikut? Ya awalnya sih hobi. Awalnya hobi, Iya. berarti tertarik sendiri ya untuk ikut silat ini ya? Iya, Oke. Kalau boleh tahu ikut silat ini perguruannya perguruan apa? Paganusa. Oh, perguruan Paganusa. Baik. Itu ikut perguruan Paganusa ikut sendiri di luar atau dari ekstra? Biasanya ada ekstra ya kan? Ekstra di sekolah. Dari ekstra di sekolah. Oke, kalau Mbak Fitria nih, ikut ekstra di sekolah itu sejak kapan nih? Dari sejak kelas 1 SMP. Oke, kalau untuk Mbak Afifanya sendiri? Dari kelas 6 SD. Baik, kok berarti udah lama banget ini Iya. ya? Makanya kok udah kayak jago gitu sampai bisa. Awalnya untuk ikut lomba itu mencari sendiri atau sudah dicarikan atau ingin mendaftar sendiri gitu? Untuk lomba itu biasanya dilihat dari latihan-latihan sebelumnya. Dari pelatih itu pasti bisa melihat di mana potensi anak ini bisa ikut lomba. Kalau belum ada potensinya untuk ikut lomba, ya kadang cuma disuruh latihan lebih semangat biar bisa ikut lomba lah. Oke, berarti melihat Potensi dari anaknya itu. potensi dari anaknya itu sendiri ya. Kalau misalnya mau ngajuin diri itu boleh nggak buat lomba? Ya boleh aja sih, tapi ya Yaitu dilihat kemampuan. dari kemampuannya. Oh, berarti kayak diseleksi gitu ya? Iya. Semacam itu. Eh, untuk apa? Mbak-mbaknya ini kan cewek-cewek nih ya. Ikut pencak silat itu dibolehin sama orang tua. Kan biasanya cewek ngapain sih pencak silat nggak ekstra lain gitu? Kan takut juga gitu bela diri ya. Ya awalnya sempat Nggak nggak dibolehin. bolehin, boleh. iya. Karena kita menunjukkan prestasi kita Jadi kepada orang tua dipercayai. kita, dipercayai untuk ikut terus lomba. Oh, jadi sebelumnya tuh walau nggak diizinin, Iya, tapi dari Mbak Fitrianya sama Mbak Afifanya itu tetap nunjukin Semangat gitu gitu ya. nunjukin. kalau biar bisa buktiin ke orang tua kalau mereka itu bisa juara walaupun cewek ya kan silat gitu. Untuk niat untuk ikut pencak silat itu untuk menjadi atlet atau hanya untuk bela diri? Dua-duanya sih, Dua-duanya. iya. Karena juga udah lomba-lomba nih. Saya dengar-dengar Mbak Afifa udah sampai tingkat Jatim nih ya. Alhamdulillah. Udah sama Mbak Fitria juga ya kan. Emang keren-keren banget sih. Saya juga sempat lihat dikasih lihat videonya sama Mbak Fitria itu, wah keren-keren banget. Itu gerakannya bisa pas gitu kayak wow. Saya sendiri speechless sampai karena emang susah sih. Benar-benar berarti butuh latihan yang keras ya Mbak ya. Iya. Untuk latihannya nih kira-kira berapa lama itu? Untuk apa? Kan di tengah waktu magang yang juga padat, jadwal sekolah dan tugas-tugas, butuh waktu latihan berapa lama sih biar bisa ikut ke Jurcap Surabaya ini? Untuk latihan tuh pasti lama ya. Iya. Sebelumnya ikut kejuaraan Jurcap itu ada seleksi dulu dari antar Paganusa. Kadang 1 minggu itu bisa 2-3 kali latihan. Berarti itu latihannya di sekolah atau di luar sekolah? Di sekolah. Di sekolah ya latihannya. Jadi sekolah sendiri memfasilitasi. Iya. Wah keren banget sih ini ya. Karena di SMP Negeri 8 ini kan juga ada ekstra silat nih. Nah buat Kak Fitria sama Kak Afifa, kira-kira ada pesan nggak buat anak-anak silat Paganusa nih di SMP Negeri 8 Surabaya yang mungkin setelah podcast ini bakalan tertarik buat ikut pencak silat dan juga lebih semangat pastinya ya kan agar bisa ikutan lomba juga.
mumpung dari SMK Negeri 8 nih udah ada yang bisa juara sampai Jawa Timur, itu kan nggak gampang ya Kak ya, butuh semangat terus, apalagi kalau latihan tuh biasanya ada cedera ya. Iya pasti. Ya pasti. Ada cedera. Iya. Kalau boleh tahu sempat cedera apa? Mungkin Mbak Lia apa Mbak Vivanya? Leo juga pernah. Terus Leo. Terkena senjatanya sendiri itu juga Oh, pernah. kena senjata ya? Sama? Iya. Kalau latihan itu senjata asli yang dipakai. Kalau dari senjata itu ada tingkatan apa, kayak ada buat dari hipsinya itu ada senjatanya Ada sendiri, sendiri. bukan sembarangan senjata. Contohnya mungkin senjatanya Contohnya itu ada golok, celurit, sama toya. yang udah pernah dipakai sama Mbak. Iya, apa ya? itu ada Itu 3. ada 3. Tiga-tiganya udah semua. Iya, jadi satu permainan itu memainkan Main 3 senjata. Tiga senjata. Keren banget sih emang ya kan. Oke, lanjut di yang tadi pesan-pesan untuk anak-anak silat nih. Silahkan boleh. Untuk anak-anak SMK 8 yang mau ikut latihan di SMK, latihan itu bukan hanya untuk kemenangan aja. Kemenangan itu hanya di atas podium. Setelah kalian turun dari atas podium, akan ada lagi kemenangan yang harus kalian raih. Oke, kalau untuk Vivianya nih, Jadi untuk anak SMK 8 yang mau ikut tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa jangan sampai pantang menyerah. Terus belajar lagi. baik, wah emang motivasinya tuh keren-keren banget. Oke, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sekalipun itu kalah, karena kalah itu sudah biasa ya, bukan suatu hal yang besar biar udah dipatah semangat gitu kan. Kalah itu agar kita bisa bangkit lagi Ya, untuk bisa belajar lebih baik lagi untuk mencapai kemenangan selanjutnya. Oke, keren banget. Tadi kekalahan itu dijadikan motivasi. Oke, baik, sekian podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Fitria dan juga Mbak Afifah telah menyempatkan waktu untuk hadir dan berbagi cerita dan pengalamannya bersama kami. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Amin. Oke. Kalau begitu saya Maria Fiona pamit undur diri. Terima kasih.